Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mutiara Rizky Nurahmi, SAK, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Perkenalkan, saya Halimatul Awaliyah bersama rekan saya Sri Sulastri dan juga Rizka Adindasari. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian, yaitu dari bab 1 sampai dengan bab 3, sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian akuntansi. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Kak Sri Sulastri, untuk menyampaikan bagian pertama dari presentasi ini. Baik, terima kasih Kak Halimatul Awaliyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, nilai perusahaan menjadi indikator yang penting untuk menilai kinerja dan daya tarik perusahaan di mata investor. Nah, nilai yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dipercaya memiliki prospek yang baik. Penelitian ini dilakukan pada periode 2022 hingga 2024, yaitu masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, saat banyak perusahaan mulai menstabilkan kembali kondisi keuangannya. Dua faktor yang diduga berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan menghasilkan laba, dan struktur modal, yaitu proporsi penggunaan utang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. Nah, fokus penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur, subsektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena sektor ini memiliki produk kebutuhan sehari-hari yang cenderung stabil. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih belum konsisten. Ada yang menemukan pengaruh positif, negatif, atau bahkan tidak signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh sebenarnya. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, terdapat dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini. Yang pertama, profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset atau ROA ingin dikaji apakah memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2024. Yang kedua, struktur modal yang diukur menggunakan debt to equity ratio atau DER juga dianalisis untuk melihat sejauh mana pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang sama dan dalam periode waktu yang sama juga. Tujuan dari penelitian ini juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan ROA terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2024 serta untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal yang diukur dengan DER terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang sama dan dalam periode yang sama juga. Nah, melalui tujuan ini, peneliti ingin membuktikan bukti empiris mengenai seberapa besar peran ROA dan DER dalam menentukan nilai perusahaan, khususnya pada sektor barang dan konsumsi yang relatif stabil di masa pemulihan pasca pandemi. Nah, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tetap fokus pada tujuan utama penelitian, penelitian ini memiliki batasan utama. Yang pertama, objek penelitian dibatasi hanya pada perusahaan manufaktur, subsektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya, sektor tertentu yang dianalisis, yaitu perusahaan yang memproduksi barang konsumsi seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang kedua, periode pengamatan ditetapkan dari tahun 2022 hingga 2024, yaitu masa pemulihan pasca pandemi, di mana perusahaan mulai kembali menata kondisi keuangan dan operasionalnya.
Serta penelitian ini juga menggunakan dua variabel independen atau X, yaitu yang pertama profitabilitas yang diukur dengan ROA, yang kedua struktur modal yang diukur dengan DER. Nah, variabel dependen atau Y yang dianalisis adalah nilai perusahaan yang dalam penelitian ini diukur menggunakan price to book value atau PBV. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit dan dipublikasikan secara resmi oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi beberapa pihak, antara lainnya, yang pertama, bagi akademisi. Nah, memberikan referensi tambahan dalam memahami hubungan antara profitabilitas, struktur modal, dan nilai perusahaan, serta dapat dijadikan juga dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang strategi keuangan, khususnya dalam pengolahan profitabilitas dan struktur modal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, bagi investor dan pelaku pasar modal, dapat juga menjadi bahan evaluasi untuk menilai kondisi keuangan perusahaan sebelumnya mengambil keputusan investasi, terutama dalam menilai efektivitas penggunaan aset dan utang. Dan yang keempat, bagi regulator dan pemerintah. Nah, ini juga dapat membantu memahami perilaku keuangan perusahaan di sektor barang dan konsumsi, serta menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pasar modal dan regulasi yang relevan. Baik, untuk paparan selanjutnya dijelaskan oleh Kak Halimatul. Baik, terima kasih Kak Sri Sulastri. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian ini bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas dan juga struktur modal terhadap nilai perusahaan. Untuk sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur, subsektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2022 hingga 2024. Pada penelitian ini, kami mengajukan dua hipotesis penelitian, di mana hipotesis pertama menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, hal ini didukung oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan ROA yang tinggi itu cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih baik karena mampu mengelola aset secara efisien. Untuk hipotesis kedua, menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, temuan ini juga selaras dengan peneliti-peneliti terdahulu yang menunjukkan bahwa penggunaan utang secara optimal itu mencerminkan efisiensi pembiayaan dan juga meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian pada bagian landasan teori, terdapat 3 variabel utama dalam penelitian ini, di mana terdiri dari 2 variabel independen dan juga 1 variabel dependen. Untuk variabel independen itu terdiri dari profitabilitas dan juga struktur modal. Untuk variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Nah, yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas menurut Kasmir adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, jadi profitabilitas ini mencerminkan efisiensi operasional dan juga efektivitas manajemen dalam mengelola sumber dayanya. Nah, dalam penelitian ini, indikator yang kita gunakan yaitu menggunakan return on asset atau ROA, yaitu rasio yang mengukur laba atas total aset yang digunakan. Nah, jadi dengan semakin tingginya ROA, maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua yaitu struktur modal. Nah, struktur modal ini merujuk pada proporsi pendanaan antara utang jangka panjang dan juga ekuitas, sebagaimana dijelaskan oleh Putri Gabriel dan juga Farida. Nah, jadi dalam hal ini, struktur modal itu mencerminkan strategi pendanaan perusahaan dan juga kemampuannya dalam mengelola risiko finansial. Penelitian ini menggunakan debt to equity ratio atau DER sebagai indikator yang digunakan, yaitu perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Nah, rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan eksternal.
Nah, yang ketiga yaitu variable dependent, yaitu nilai perusahaan adalah cerminan persepsi investor terhadap harga saham. Nah, jadi nilai perusahaan ini menjadi indikator penting dalam menarik minat investor dan juga menjaga keberlangsungan perusahaan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah price to book value atau PBV, yaitu rasio untuk mengukur perbandingan harga pasar saham dengan nilai bukunya. Nah, jadi rasio ini menunjukkan apakah saham suatu perusahaan itu dihargai lebih tinggi atau lebih rendah oleh pasar dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, selanjutnya mengenai metode penelitian yang digunakan itu mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh profitabilitas dan juga struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jadi sesuai ya dengan tujuan penelitian, pendekatan ini dipilih karena dapat menjelaskan hubungan antar variabel menggunakan data numerik. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan manufaktur, subsektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024. Dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan juga Fuse sebagai alat bantu pengolahan dan juga analisis data. Yang ketiga mengenai sampel. Untuk pengambilan sampel yang kita gunakan itu menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu. Nah, jadi dari total 31 perusahaan yang memenuhi syarat, sebanyak 16 perusahaan yang dipilih sebagai sampel karena telah memenuhi yang pertama, kriteria publikasi laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian yang kedua, itu dia dapat diidentifikasi papan pencatatannya. Nah, papan pencatatan ini sendiri itu terdiri dari kategori utama, kemudian pengembangan, kemudian akselerasi, hingga pemantauan khusus yang mencerminkan tingkat kesiapan dan juga kondisi masing-masing perusahaan dalam pasar modal. Kemudian yang keempat mengenai analisis data. Jadi setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan Excel dan juga Fuse. Nah, data tersebut kemudian dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu statistik deskriptif, kemudian diuji analisis regresi data panel, kemudian uji asumsi klasik, kemudian uji analisis koefisien determinasi, serta dilakukan pengujian hipotesis. Nah, analisis regresi data panel ini dipilih karena mampu menggabungkan data time series dan juga cross-section sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan juga komprehensif dalam menjelaskan pengaruh antar variabel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizka Aninda. Baik, izin melanjutkan penjelasan dari Mbak Halimatul Awaliyah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai implementasi metode dan juga usulan. Nah, untuk metode usulan sendiri itu yang kita gunakan adalah menggunakan beberapa rangkaian tahapan pengujian, yaitu meliputi pengujian statistik deskripsi, kemudian ada analisis regresi data panel, kemudian ada uji Chow-Hausman, kemudian uji asumsi klasik, dan juga yang terakhir dengan menggunakan pengujian hipotesis yang menggunakan alat uji F dan uji T dengan menggunakan alat uji statistik Fuse. Nah, selanjutnya untuk pengujian data deskriptif. Nah, untuk pengujian data deskriptif ini, itu digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai data, sehingga dapat membantu dalam proses interpretasi dan juga pengambilan keputusan. Data yang disajikan itu dalam berbentuk grafis dan juga numerik, serta fokus pada ukuran tendensi sentralnya itu meliputi mean, median, dan juga modus. Kemudian untuk ukuran variabilitasnya itu akan menggunakan alat uji statistik Funes, range, dan juga standar deviasi. Nah, berikutnya untuk pengujian regresi data panel itu menggunakan 3 jenis uji, yaitu yang pertama uji Chow, uji Hausman, dan uji Langlands Multiplier atau LM. Nah, di sini akan ada beberapa istilah yang uh, di, dituliskan, yaitu untuk CEM sendiri itu artinya adalah Common Effect Model. Untuk FEM artinya Fixed Effect Model. Untuk REM itu artinya adalah Random Fixed Model.
Maka dari uji Chow yang tujuannya sendiri adalah untuk membandingkan CEM dan FEM, hipotesis yang dihasilkan itu memperoleh kesimpulan bahwa jika H0 itu kita akan menggunakan CEM karena nilai P akan lebih dari 0,05. Nah, untuk H1 kita akan menggunakan FEM jika nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Kemudian yang kedua adalah uji Hausman. Uji Hausman sendiri bertujuan untuk membandingkan antara FEM dan juga REM. Hipotesisnya diperoleh jika dia H0, maka kita akan menggunakan REM karena nilai P-nya akan lebih dari 0,05. Kemudian H1 itu akan kita gunakan FEM karena nilai P-nya akan kurang dari 0,05. Yang ketiga adalah uji Langridge multiplier. Tujuannya sendiri adalah membandingkan antara CEM dan juga REM. Hipotesisnya yang didapatkan adalah H0 kita akan menggunakan CEM karena nilai P akan lebih dari 0,05. Sedangkan H1 kita akan menggunakan REM karena nilai P-nya akan kurang dari 0,05. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya adalah mengenai pengujian dari asumsi klasik. Di sini ada 4 jenis pengujian, yaitu kita akan melakukan uji normalitas, uji multikolenialitas, kemudian uji autokorelasi, dan yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji normalitas sendiri, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi secara normal. Atas dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila titiknya menyebar di sekitar garis diagonal, maka menunjukkan bahwa datanya normal. Dan yang kedua, jika titiknya itu menyebar jauh dari garis diagonal, maka datanya tidak normal. Untuk yang selanjutnya adalah uji multikolenialitas. Tujuannya sendiri dalam uji ini adalah untuk mendeteksi korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dasar pengambilan keputusannya, apabila nilai toleransinya kurang dari 0,1 dan nilai FIV atau yang kita sebut sebagai variance inflation factor-nya itu lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikoliniaritas. Apabila nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan PIV-nya kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoliniaritas. Apabila terjadi korelasi antara variabel yang mana nilainya sendiri lebih dari 0,9, maka hal ini akan mengindikasikan adanya multikoliniaritas. Untuk ujian ketiga, dalam pengujian asumsi klasik, kita akan menjelaskan mengenai uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui korelasi antara error periode T dan juga error pada periode T-1. Dengan dasar pengambilan keputusannya, menurut Durbin-Weston itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, apabila nilai dari Durbin-Weston testnya itu ada kurang dari -2, itu akan berkorelasi secara positif. Kemudian apabila Durbin-Weston testnya itu pada angka kurang dari sama dengan -2 sampai dengan kurang dari sama dengan 2, maka tidak ada autokorelasi. Nah, sedangkan apabila Durbin-Weston testnya lebih dari 2, itu maka korelasinya bernilai negatif. Yang keempat adalah mengenai uji heteroskedastisitas. Tujuannya sendiri adalah untuk menilai kesamaan antara varians residual. Dasar pengambilan keputusannya menggunakan scattered plot, yang mana apabila titik menyebar acak di sekitar garis horizontal, itu akan menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas apabila titik membentuk pola tertentu, contohnya seperti bergelombang, kemudian melebar, kemudian menyempit, ataupun menyerupai kipas, maka dapat diindikasikan bahwa terdapat heteroskedastisitas. Next. Baik, untuk selanjutnya mengenai pengujian persamaan regresi data panel. Nah, untuk pengujian persamaan regresi data panel ini, itu merupakan penggabungan antara data time series dan juga cross-section. Untuk model persamaannya sendiri, regresi data penelitian disimbolkan dengan YIT sama dengan alpha ditambah beta dikali XIT1 ditambah beta 2 dikali XIT2 ditambah E. Yang mana untuk YIT itu menunjukkan nilai perusahaan atau biasa disimbolkan dengan Y, sama dengan A itu menunjukkan konstanta, kemudian beta 1 dikali dengan XIT1 itu menunjukkan bahwa koefisien garis regresi 1 dikalikan dengan profitabilitas 1. Kemudian untuk ditambahkan dengan beta 2 dikali XIT2 itu menunjukkan koefisien garis regresi kedua dikalikan dengan struktur model. Ditambahkan dengan error.
Kemudian untuk pengujian koefisien determinasi atau kita lambangkan sebagai R kuadrat. Nah, koefisien determinasi ini itu digunakan untuk mengukur seberapa besar sih variabel independen yang mampu menjelaskan dari variasi variabel dependennya. Apabila koefisien determinasinya mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen hanya menjelaskan sedikit pengaruh. Dan apabila koefisien determinasinya mendekati 1, itu artinya bahwa variabel independen itu akan menjelaskan hampir seluruh dari pengaruh terhadap variabel dependennya. Next. Baik, kemudian untuk pengujian hipotesis, ini kita menggunakan dua jenis uji. Yang pertama adalah uji simultan atau kita lambangkan dengan F besar. Kemudian yang kedua adalah uji parsial atau kita lambangkan dengan T kecil. Uji simultan atau yang kita lambangkan dengan F besar ini akan menguji tentang pengaruh secara bersama-sama dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Yang mana apabila dia H0 itu artinya tidak berpengaruh secara signifikan karena p-value-nya akan lebih dari konstanta. Sedangkan apabila H1-nya berpengaruh secara signifikan itu apabila p-value itu kurang dari konstanta. Kemudian untuk tingkatan dari signifikasi angkanya umumnya ada di angka 1%, 5%, atau 10%. Yang kedua adalah uji parsial atau T kecil, itu akan menguji tentang pengaruh individu dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. H0 itu menunjukkan bahwa tidak terpengaruh secara signifikan, di mana nilai p-value akan lebih dari konstanta, dan H1 berpengaruh secara signifikan karena akan menunjukkan nilai p-value yang kurang dari konstanta. Next. Oke, untuk uji yang terakhir adalah mengenai operasionalisasi variabel, di mana dalam hal ini variabel dalam penelitian ini kan menggunakan 3 jenis variabel ya. Jadi yang terdiri dari satu variabel yang dependen, yaitu yang kita namakan dengan Y, itu adalah nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Price to Book Value atau PBV. Kemudian yang kedua adalah variabel dependennya, yang merupakan maaf, ralat dua variabel independen yang mana terdiri dari yang pertama, variabel pertama adalah tentang profitabilitas yang dilambangkan dengan X1 yang diukurnya dengan menggunakan return of asset atau ROA. Kemudian untuk variabel independen yang kedua adalah struktur modal dilambangkan dengan X2 yang pengukurannya dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER. Baik, Baik, demikian kembalikan lagi. Oh, Baik, ya. demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pemaparan ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyimak pemaparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.